Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan tentang kasus hukum paling menyita perhatian publik di tahun 2022 sampai dengan 2023. Jadi hari ini kita akan membahas secara lengkap kasus pembunuhan berencana yang telah dilakukan oleh mantan Kadif Propam Polri yaitu Irjen Verdi Sambo. Kasus ini tercatat dalam putusan nomor 796 pidana B tahun 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi awal mula kronologinya itu dimulai pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Di hari itu, Putri Chandrawati, yaitu istri dari Irjen Verdi Sambo, mengaku kepada suaminya bahwa ia telah dilecehkan oleh ajudannya sendiri, yaitu Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau yang disebut dengan Brigadir J, saat mereka berada di rumah dinas mereka di Magelang. Mendengar pengakuan itu, Verdi Sambo langsung marah besar, akan tetapi istrinya meminta agar Sambo untuk tidak gegabah, agar tidak terjadi situasi yang kiat memburuk. Akan tetapi emosinya sudah mendidih. Dalam pikirannya Sambo sudah mulai menyusun rencana. Di hari esoknya, yaitu tanggal 8 Juli, di rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang terletak di Jalan Saguling nomor 46, Duren 3, Jakarta Selatan, terjadi insiden yang berujung pada tewasnya Brigadir J. Sambo mengklaim bahwa Brigadir J melakukan pelecehan seksual terhadap istrinya, Putri Chandrawati, yang menyebabkan dirinya menembak mati Brigadir J. Namun klaim ini tidak terbukti dalam persidangan. Selanjutnya itu perencanaan pembunuhan. Investigasi mengungkapkan bahwa pembunuhan tersebut direncanakan sebelumnya pada 8 Juli tahun 2022. Sambo meminta Bribka Riki Rizal untuk menembak tewas Brigadir J, tapi Riki menolak. Sambo kemudian beralih kepada Barada E atau Barada Richard Eliezer yang menyatakan kesediaannya. Sambo memberikan perintah untuk menembak tewas Brigadir J yang kemudian dieksekusi oleh Barada E. Untuk penghancuran bukti dan obstruksi proses hukum, setelah kejadian pembunuhan tersebut, Sambo bersama istrinya Putri Chandrawati dan ajudannya yaitu Kuat Ma'ruf berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Mereka juga memberikan pernyataan palsu kepada media dan pihak berwenang yang mengarah pada obstruksi proses hukum. Kemudian pada tanggal 19 Agustus, Barreskrim Polri menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka. Kemudian pada tanggal 25-nya, Irjen Verdi Sambo dipecat secara tidak hormat dari kepolisian setelah melakukan sidang etik. Proses hukum berlanjut dengan penetapan tersangka lain yaitu Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal. Vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Februari tahun berikutnya, tahun 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis mati kepada Irjen Verdi Sambo setelah terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap brigadirnya sendiri yaitu Brigadir J. Hakim menilai bahwa Sambo dengan sengaja telah melakukan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa sang Brigadir J. Setelah itu, Sambo juga terbukti melakukan perusakan sistem elektronik dengan rusaknya rekaman CCTV. Untuk vonis terhadap para tersangka yaitu yang pertama ada Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara, yang kedua Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara, dan Riki Rizal divonis 13 tahun penjara, dan juga Barada E yang tentunya divonis 1,5 tahun di penjara. Proses banding dan kasasinya, para terdakwa mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang masih dalam proses penilaian. Vonis terhadap Verdi Sambo dan para terdakwa lainnya menjadi simbol penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Kasus ini menjadi titik balik bagi penegakan hukum di Indonesia dan ia membuka mata publik tentang betapa pentingnya transparansi dan menjadi pengingat bahwa tidak ada satupun yang kebal hukum, sekalipun jabatannya setinggi Irjen. Kasus ini tentu menjadi pelajaran besar bagi kita semua bahwa kekuasaan dan jabatan tidak membuat seseorang kebal dari hukum. Hukum itu harus ditegakkan siapapun orang. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini membantu kalian dalam memahami alur hukum dan keadilan di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiftian Oktun Mulyawan dengan NIM 020138212642. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori kriminologi differential associations dan dalam analisis kasus Verdi Sambo.
Baiklah, kriminologi sebagai ilmu sosial berusaha memahami penyebab dan dinamika perilaku menyimpang, terutama kejahatan. Salah satu teori klasik yang berpengaruh dalam bidang ini adalah teori differential associations yang dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini merevolusi pemikiran tentang kriminalitas dengan menekankan bahwa kejahatan bukan hasil bawaan individu, melainkan sesuatu yang dipelajari melalui interaksi sosial. Dalam konteks ini, kasus pembunuhan yang melibatkan mantan perwira tinggi Polri, Ferdy Sambo, menjadi relevan untuk dianalisis. Kasus ini bukan sekedar pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, tapi juga mencerminkan bagaimana sebuah kejahatan dapat berkembang dalam struktur sosial dan organisasi yang kompleks. Teori differential associations oleh Edwin H. Sutherland memperkenalkan teori karyanya Principles of Criminology. Ia berpendapat bahwa seseorang menjadi kriminal bukan karena faktor biologis, psikologis, atau kelas sosial, tetapi karena belajar dari lingkungan sekitarnya. Teori ini terdiri dari 9 proposisi utama. Beberapa di antaranya yang paling relevan untuk pembahasan ini adalah kriminalitas adalah perilaku yang dipelajari, bukan diwariskan secara biologis. Pembelajaran terjadi dalam interaksi sosial dengan orang lain, terutama dalam kelompok kecil atau intim. Proses pembelajaran mencakup teknik melakukan kejahatan, motif dorongan, rasionalisasi, dan sikap terhadap hukum. Seseorang menjadi kriminal ketika lebih banyak terpapar pada definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibanding yang mendukung kepatuhan hukum. Asosiasi diferensial bervariasi dalam frekuensi durasi yang sering intens seseorang berinteraksi dengan pelaku kriminal atau nilai-nilai menyimpang semakin kuat pengaruhnya. Konteks Ferdy Sambo pada Juli 2022 Indonesia digemparkan oleh kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Huta Barat yang dilakukan oleh atasannya sendiri. Ferdy Sambo saat ini menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Lebih mengejutkan lagi, kasus ini tidak hanya melibatkan satu individu, tetapi juga didukung dan direkayasa oleh beberapa anggota kepolisian lain, termasuk istri Sambo, ajudan, dan rekan sesama perwira. Kasus ini memperlihatkan struktur kekuasaan yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan menutupi jejaknya. Selain pembunuhan, Sambo dan rekan-rekannya juga melakukan penghilangan barang bukti, manipulasi tempat kejadian perkara, serta penyebaran informasi palsu ke publik. Analisis teori differential associations dalam kasus Ferdy Sambo. 1. Kriminalitas sebagai hasil pembelajaran sosial. Sambo telah lama berada di institusi kepolisian yang memiliki budaya dan struktur sosial yang kompleks. Dalam lingkungan tersebut, ada kemungkinan muncul budaya informal atau subkultur yang menyimpang di mana penyalahgunaan wewenang, loyalitas buta, dan saling melindungi antara anggota menjadi norma yang tidak tertulis. Jika individu seperti Sambo belajar dari lingkungan di mana penyimpangan ditoleransi atau bahkan dianggap wajar, maka perilaku menyimpang itu bisa saja menjadi bagian dari kebiasaan profesionalnya. 2. Kelompok intim sebagai sumber pembelajaran. Dalam teori Sutherland, kelompok kecil seperti teman dekat atau rekan kerja memiliki pengaruh besar dalam pembelajaran kriminal. Dalam kasus Sambo, terlihat jelas bahwa ia memiliki lingkaran dekat dalam institusi yang turut serta dalam kejahatan, ajudan, anggota polisi lainnya, bahkan istrinya. Interaksi intensif dengan kelompok ini menciptakan komunitas normatif yang memiliki logika tersendiri, misalnya menjaga kehormatan menutupi aib atau institusi, atau menjaga kekuasaan. Di sini terlihat bagaimana nilai dan norma yang menyimpang dipelajari dan dibagi bersama. 3. Teknik dan rasionalisasi tindakan. Selain mempelajari bagaimana melakukan kejahatan, misalnya menyusun skenario, tembak-menembak palsu, manipulasi CCTV, hingga tekanan pada saksi, Sambo juga menunjukkan bentuk rasionalisasi moral terhadap tindakannya. Ia mengklaim bahwa motif pembunuhan berkaitan dengan dugaan pelecehan terhadap istrinya yang secara emosional digunakan untuk membenarkan tindakan ekstrim tersebut. Ini selaras dengan proposisi dalam teori Sutherland bahwa pelaku kejahatan mempelajari motif dan pembenaran dari lingkungannya, bukan hanya teknik kejahatannya. 4. Variasi intensitas dan durasi paparan nilai menyimpang. Sambo telah berada di institusi kepolisian selama dari 2 dekade. Jika selama waktu terus ia menerus berada dalam situasi yang memperkuat nilai-nilai menyimpang, misalnya pembiaran pelanggaran, praktik korupsi yang dibiarkan, atau loyalitas yang menutupi kesalahan, maka durasi dan intensitas asosiasi dengan nilai-nilai tersebut sangat tinggi, sesuai dengan dijelaskan Sutherland. Maka kesimpulannya, kasus Ferdy Sambo memperlihatkan bagaimana kejahatan yang terencana dan terstruktur bisa muncul dalam organisasi formal dan profesional.
ketika individu-individu di dalamnya terpapar dan menginternalisasi nilai-nilai menyimpang. Dengan menggunakan teori differential association, kita dapat memahami bahwa perilaku kriminal bukan hanya berasal dari individu sebagai pelaku tunggal, melainkan sebagai hasil dari proses sosial yang panjang yang berlangsung dalam kelompok-kelompok kecil dengan nilai nomor tersendiri. Dengan demikian, teori ini tidak hanya menjelaskan perilaku kriminal pada level individu, tetapi juga memberi kita pemahaman tentang bagaimana struktur sosial dan budaya organisasi berkontribusi terhadap reproduksi kejahatan secara sistematik. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rafli Pratama dengan NIM 02011382126421. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan keterkaitan teori positivis dan hukum kriminologi dengan kasus Ferdy Sambo. Kasus Ferdy Sambo yang melibatkan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau yang dikenal sebagai Brigadir J pada tahun 2022 menjadi salah satu peristiwa hukum yang menarik perhatian publik Indonesia. Kasus ini tidak hanya menggunakan fakta kejahatan yang dilakukan oleh seorang perwira tinggi polisi, tetapi juga menantang sistem hukum di Indonesia untuk menegakkan hukum secara objektif dan tanpa pandang bulu. Terlepas dari status sosial dan jabatan pelaku, dalam konteks ini, teori positifis dalam hukum dan kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana tindakan Sambo dapat dijelaskan dan bagaimana sistem hukum merespon kasus tersebut. 1. Pengertian teori positivis dalam kriminologi dan hukum. Teori positivis merupakan sebuah pendekatan dalam ilmu sosial yang berusaha untuk mengkaji fenomena manusia dengan menggunakan metode ilmiah dan objektif. Dalam konteks kriminologi, teori positivis berfokus pada pemahaman bahwa kejahatan atau perilaku kriminal bukan semata-mata merupakan hasil dari pilihan moral individu, tetapi lebih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat diukur dan dianalisa. Secara ilmiah, faktor-faktor ini dapat berupa biologis, psikologis, dan sosiologis yang mempengaruhi individu dan menyebabkan mereka terlibat dalam perilaku kriminal. Tokoh penting dalam pembagian teori positivis dalam kriminologi adalah Cesare Lombroso yang mengemukakan bahwa terdapat ciri-ciri fisik tertentu pada individu yang cenderung melakukan kejahatan serta bahwa faktor biologis dapat mempengaruhi perilaku kriminal. Selain itu, dalam perspektif hukum positivis, teori ini menekankan bahwa hukum adalah produk dari lembaga berwenang yang harus diterapkan tanpa pertimbangkan norma-norma sosial atau moral lainnya. Dan kata lain, hukum yang berlaku harus diikuti dan ditegakkan sebagaimana adanya, tanpa melihat konteks pribadi atau sosial pelaku. 2. Kasus Ferdy Sambo. Ringkasan fakta, Ferdy Sambo adalah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir J yang terjadi di rumah dinasnya di Jakarta pada bulan Juni 2022. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh konflik internal yang berhubungan dengan masalah pribadi, termasuk perselingkuhan yang melibatkan istri Ferdy Sambo dalam peristiwa tersebut. Ferdy Sambo diduga menjadi dalang yang memerintahkan pembunuhan terhadap Brigadir J yang awalnya ditemukan tewas di tempat kejadian dengan cerita yang telah direkayasa oleh Sambo dan beberapa anggota polisi lainnya.
Kasus ini mengungkapkan sejumlah tindakan kriminal mulai dari pembunuhan berencana hingga penghalangan proses penyidikan dan perusakan barang bukti. Proses peradilan yang berlangsung akhirnya menyatakan Ferdy Sambo bersalah dan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Kasus ini tidak hanya menghancurkan lembaga kepolisian tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses hukum. 3. Penerapan teori positivis dalam kasus Ferdy Sambo. A. Faktor psikologis dan biologis. Dari sudut pandang kriminologi positifis perilaku Ferdy Sambo dapat dijelaskan melalui faktor psikologis dan emosional. Sebagai seorang perwira tinggi kepolisian yang berada pada puncak karir, Ferdy Sambo memiliki posisi yang sangat berkuasa. Namun, kekuasaan tersebut mungkin memberi dampak negatif pada psikologinya, di mana ia merasa terancam oleh situasi pribadi yang dapat mencoreng reputasi dan status sosialnya. Hal ini bisa menjadi salah satu faktor pemicu tindak kriminal Lombroso. Dalam teori kriminologi positivisnya menyatakan bahwa perilaku kriminal dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis tentu yang bersifat patologis. Tindakan Sambo mungkin dipengaruhi oleh gangguan psikologis seperti rasa cemas berlebihan, ketidakmampuan untuk mengelola emosi, atau bahkan gangguan narsistik di mana individu merasa haknya untuk mendapatkan kekuasaan dan kontrol tidak boleh diganggu-gugat. Dengan kata lain, Sambo mungkin merasa bahwa pembunuhan terhadap Brigadir J adalah salah satu cara untuk mempertahankan posisinya dan menghindarkan skandal yang dapat merusak karirnya. B. Faktor sosial dan struktural. Selain faktor psikologis, faktor sosiologis juga memainkan peran dalam menjelaskan tindakan Ferdy Sambo dalam konteks ini. Kriminologi positivis menyarankan bahwa tindakan kriminal bisa jadi merupakan hasil dari kondisi sosial, dan budaya yang ada dalam satu masyarakat. Kondisi sosial dan budaya yang ada dalam satu masyarakat. Dalam hal ini, struktur kekuasaan dan budaya imputasi di dalam institusi kepolisian mungkin menciptakan kondisi di mana pelanggaran hukum dapat ditutupi atau diabaikan. Sebagai seorang pejabat tinggi dalam kepolisian, Sambo mungkin merasa memiliki kekuatan untuk menutupi tindakan kriminalnya berhubungan dengan kekuasaan yang ada dalam institusinya. Teori positivis menggarisbawahi pentingnya mempelajari lingkungan sosial dan kondisi struktural yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Dalam hal ini, sistem internal yang ada di dalam tubuh kepolisian yang memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang tindakan kriminal. Kesimpulannya adalah kasus Ferdy Sambo memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana teori positivis dalam kriminologi dan hukum positivis dapat diterapkan untuk memahami dan menanggapi perilaku kriminal yang dilakukan oleh seorang pejabat tinggi negara. Dari perspektif kriminologi positivis, kita dapat menganalisa faktor-faktor psikologis dan sosiologis yang mengaruhi perilaku Sambo. Sementara dari perspektif hukum positif, kita melihat bagaimana hukum diterapkan secara objektif dan tanpa pandang bulu terhadap pelaku kejahatan. Dan demikian, meskipun status dan kekuasaan dapat mempengaruhi perilaku individu, sistem hukum yang tegas dan berbasis pada prinsip-prinsip hukum positif menunjukkan bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa memandang siapa pelakunya. Kasus ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam institusi kepolisian untuk mencegah terjadinya.
Izin memperkenalkan diri, saya Agra Prawira Magdana dengan NIM 020138212639. Di sini saya akan menjelaskan apa itu rational choice theory atau teori pilihan rasional. Rational choice atau teori pilihan rasional adalah sebuah teori dalam ilmu sosial, terutama ekonomi dan kriminologi, yang menyatakan bahwa seseorang akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasional untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Inti dari teori ini adalah yang pertama, manusia dianggap sebagai makhluk rasional. Mereka membuat pilihan berdasarkan logika dan analisis untung rugi. Kedua adalah setiap tindakan memiliki tujuan. Individu bertindak untuk mencapai tujuan tertentu, seperti kekuasaan, uang, keamanan, atau kepuasan pribadi. Tiga, alternatif tindakan dianalisis. Seseorang mempertimbangkan berbagai opsi, memperkirakan konsekuensinya, lalu memilih yang paling menguntungkan. 4. Digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari keputusan ekonomi, misal membeli barang, hingga tindakan kriminal, misal melakukan pembunuhan demi uang atau balas dendam. Contoh sederhananya adalah jika seseorang ingin mencuri motor, dia akan mempertimbangkan potensi keuntungan. Motor bisa dijual mahal, risiko ditangkap polisi, masuk penjara. Kalau menurutnya keuntungannya lebih besar daripada risikonya, maka dia akan memutuskan untuk mencuri. Baiklah, kesimpulan dari teori rational choice pada kasus Ferdy Sambo adalah bahwa teori rational choice menjelaskan pelaku kejahatan bertindak secara sadar dan logis dengan mempertimbangkan untung rugi dari setiap tindakan. Dalam kasus Ferdy Sambo, teori ini menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan bukanlah hasil dari dorongan sesaat atau emosi semata, melainkan berdasarkan perencanaan matang dan kalkulasi rasional. Sebagai seorang perwira tinggi Polri, Sambo memiliki posisi strategis dan akses terhadap sumber daya yang memungkinkannya menyusun skenario pembunuhan Brigadir J secara sistematis. Ia memperkirakan bahwa dengan menyusun skenario tembak-menembak dan memanipulasi informasi kepada publik dan institusi kepolisian, dirinya dapat terhindar dari jerat hukum dan mempertahankan kehormatan serta karir. Namun dalam perhitungan rasional tersebut, Sambo gagal memperhitungkan semua variabel risiko seperti tekanan publik, peran LPSK, keberanian para saksi, dan keterlibatan lembaga eksternal seperti Komnas HAM serta tim sus Mabes Polri. Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa tindakan Ferdy Sambo dapat dijelaskan melalui teori rational choice karena ia melakukan kejahatan dengan pertimbangan rasional demi tujuan pribadi. Namun kalkulasi tersebut pada akhirnya tidak akurat karena ia tidak mampu mengendalikan semua faktor di luar rencananya. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun seseorang bertindak rasional, tidak ada jaminan bahwa rencana tersebut akan berhasil, terutama dalam konteks hukum dan keadilan yang terus berkembang. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini kita akan menganalisis teori rational choice pada kasus Ferdy Sambo. Ferdy Sambo adalah mantan Kepala Divisi Propam Polri, perwira tinggi dengan pangkat Irjen, jabatan prestisius dalam institusi kepolisian. Namun pada Juli 2022, publik dikejutkan oleh berita terbunuhnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinasnya Ferdy Sambo. Awalnya disebut sebagai baku tembak karena pelecehan terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati. Namun seiring berjalannya waktu, terkuak bahwa kejadian tersebut adalah pembunuhan berencana yang melibatkan banyak pihak dan rekayasa. Fakta menunjukkan bahwa Sambo memerintahkan pembunuhan itu, memanipulasi bukti, rekayasa tempat kejadian perkara, hingga mengatur skenario palsu. Ini bukan kejahatan spontan, tapi direncanakan. Dan disinilah kita bisa melihat keterkaitan dengan rational choice theory. Motif sebagai rasionalisasi. Pertanyaannya, mengapa Ferdy Sambo mengambil resiko sebesar itu? Mengapa dia seorang jenderal polisi berani melakukan pembunuhan yang pasti akan menghancurkan karir dan reputasinya? Dalam kacamata rational choice teori, kita bisa menduga bahwa Sambo melakukan perhitungan untung rugi. Dalam pengakuan istrinya, disebutkan bahwa Brigadir Yosua telah melakukan tindakan yang melukai kehormatan Putri Chandrawati. Apakah itu benar atau tidak, itu masih menuai perdebatan. Namun, jika Sambo mempercayai narasi tersebut, ia bisa saja menganggap bahwa pembunuhan Yosua adalah cara untuk 1. Melindungi kehormatan keluarga, 2. Menjaga citra dan stabilitas rumah tangganya, 3. Mencegah Yosua membocorkan informasi yang merugikan. Dengan kata lain, dia memperkirakan bahwa kerugian membiarkan Yosua hidup lebih besar daripada risiko membunuhnya. Dalam pikirannya, dengan pengaruh dan kekuasaan yang dimilikinya, ia mungkin merasa mampu mengendalikan situasi. Unsur rasional dalam perencanaan. Mari kita perhatikan bagaimana kejahatan ini dilakukan. Sambo menyusun skenario seolah-olah ada tembak-menembak. Ia menggunakan anggota polisi untuk mengeksekusi rencana. TKP diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan narasi awal.
kamera pengawas dimatikan atau dicopot, saksi-saksi diarahkan untuk memberikan keterangan tertentu. Semua ini bukan tindakan impulsif. Ini adalah bukti bahwa Ferdy Sambo melakukan analisis resiko dan potensi keberhasilan. Dia yakin sistem bisa dia kendalikan. Ini esensi dari rational choice. Ketika seseorang percaya bahwa dia punya kontrol atas hasil akhir, dia merasa tindakan kriminal itu layak dilakukan. Kejahatan dalam kekuasaan rational choice teori juga menekankan bahwa pelaku kejahatan akan mengeksploitasi celah sistem untuk menghindari konsekuensi. Ferdy Sambo sebagai polisi tentu paham sistem hukum, prosedur penyidikan, dan bagaimana mengendalikan narasi. Ia tidak hanya pelaku, tapi juga tahu bagaimana mengaburkan jejaknya. Ini memperkuat teori bahwa dia melakukan kejahatan dengan perhitungan matang. Kejahatan oleh aktor dalam kekuasaan seringkali terjadi bukan karena tidak tahu hukum, melainkan karena terlalu tahu bagaimana hukum berjalan. Resiko yang dikesampingkan, lalu di mana letak kesalahan perhitungannya? Rational choice teori bukan teori yang menyatakan bahwa pelaku selalu benar dalam perhitungan. Justru banyak pelaku akhirnya tertangkap karena melakukan kesalahan menghitung risiko. Mereka mungkin meremehkan kecerdasan penyidik, menganggap publik akan percaya skenario palsu, tidak memperhitungkan dampak dari media dan tekanan masyarakat. Dalam kasus Sambo, kesalahan perhitungan itulah menyebabkan rencana runtuh, penyidikan terbuka, tekanan publik tinggi, dan institusi Polri pada akhirnya menempuh jalur hukum. Ferdy Sambo tidak berhasil meminimalkan risiko seperti yang ia harapkan. Konsekuensi rasional akhir dari semua ini adalah Ferdy Sambo divonis hukuman mati, kemudian menjadi penjara seumur hidup setelah banding. Banyak anak buahnya juga dihukum, karirnya tamat, kehormatannya runtuh. Ini adalah konsekuensi dari sebuah pilihan rasional yang ternyata keliru dalam perhitungannya. Tapi sekali lagi, bukan berarti dia tidak berpikir. Justru dari segala fakta yang ada, dia berpikir terlalu sistematis, terlalu percaya diri dengan jabatannya, hingga berpikir bisa bermain di atas hukum. Pelajaran dari perspektif teori kasus ini memberikan kita pelajaran penting, bahwa kejahatan tidak selalu datang dari kebodohan atau impuls sesaat. Dalam banyak kasus justru dilakukan oleh orang cerdas, terdidik, dan memiliki jabatan tinggi. Karena itu, upaya pencegahan kriminalitas bukan hanya soal penindakan, tapi juga soal memperkecil peluang dan meningkatkan risiko. Teori anomi dalam kasus Ferdy Sambo. Durkheim atau anomi sebagai ketiadaan norma. Durkheim menyatakan bahwa anomi adalah suatu kondisi dalam masyarakat ketika norma sosial menjadi lemah dan tidak jelas, atau bahkan tidak ada. Dalam kondisi ini, individu kehilangan arah moral karena norma tidak ada lagi acuan dan perilaku. Yang kedua, Merton, anomi sebagai ketegangan antara tujuan dan cara. Merton mengembangkan teori ini dalam strain teori. Ia menyebut anomi ini sebagai kondisi ketegangan antara tujuan dan budaya. Relevansi teori anomi terhadap kasus Ferdy Sambo. Sambo adalah perwira tinggi di kepolisian dengan akses ke sumber daya dalam jaringan kekuasaan. Ia berada dalam sistem yang sangat terstruktur, di mana norma bisa ditaksirkan fleksibel oleh mereka yang berada di puncak. Interpretasi anomi Durkheim dalam situasi di mana nilai dan norma penegakan hukum dilemahkan oleh loyalitas internal atau kepentingan pribadi. Individu bisa kehilangan arah moral dan melakukan tindakan menyimpang. Kedua, ketegangan dan antara tujuan dan cara Merton. Jika Sambo merasa bahwa citra kehormatan dan kekuasaan terancam oleh sesuatu dalam dugaan motif pembunuhan ini berkaitan dengan harga diri atau skandal, ia mungkin melihat cara kekerasan sebagai jalan keluar. Atau juga disebut mode adaptasi Merton, yaitu inovatif. Mode ini sebagai ketika individu menerima tujuan masyarakat, misalnya kekuasaan dan kehormatan, tetapi menggunakan cara yang tidak sah untuk mencapainya, misalnya pembunuhan atau manipulasi kasus. Dan ketiga, yaitu budaya organisasi dan pembiaraan. Jika itu intuisi di mana ia berada memberikan ruang pada dan penyalahgunaan kekuasaan, maka terjadi normalisasi penyimpangan. Kesimpulannya, anomi menjelaskan bahwa perilaku penyimpang seperti dalam kasus Ferdy Sambo ini bisa muncul ketika 1. Norma sosial melemah atau kabur, terutama dalam organisasi tertutup dan hierarkis. Yang kedua, ada tekanan antara tujuan dan cara mencapainya, sehingga individu memilih cara menyimpang karena merasa cara tidak sah, tidak memadai. Yang ketiga, kondisi struktural, kemungkinan atau bahkan mendorong penyimpangan jika tidak ada kontrol sosial yang kuat. Analisis kasus Ferdy Sambo dalam teori anomi. 1. Tujuan sosial.
Ferdy Sambo sebagai perwira tinggi Polri mungkin memiliki tekanan sosial untuk mempertahankan 1. Kehormatan pribadi dan keluarga, citra karir dan otoritas, 3. Kekuasaan dalam institusi. Ini adalah tujuan yang dipandang penting dalam budaya sosial dan organisasi, terutama dalam lingkungan militer atau kepolisian yang sangat menekankan hierarki dan reputasi. 2. Yaitu cara yang sah atau disebut legitimate means. Yang kedua, cara yang sah yaitu legitimate means, yaitu dalam masyarakat dalam institusi hukum, mempertahankan citra dan menyelesaikan konflik itu harus dilakukan dengan cara yang sah. Pertama, melapor secara prosedural. Yang kedua, menempuh jalur etik atau hukum. Ketiga, mematuhi kode etik dan profesi. Yang ketiga, ketegangan atau strain. Ketika Sambo merasa ada ancaman terhadap kehormatan dia terkait isu pelecehan oleh brigadir terhadap istrinya, meski ini tidak pernah terbukti di pengadilan, ia menghadapi tekanan dan psikologi terhadap sosial. Namun, dia tidak menggunakan cara yang sah untuk menyelesaikan kasus tersebut, melainkan merencanakan skenario pembunuhan. Yang kedua, memanipulasi bukti dan keterangan palsu. Ini adalah bentuk penyimpangan yang dijelaskan oleh Merton atau teori anomi. Perkenalkan, nama saya Nabila Tiara Putri dengan NIM 02011382126412. Saya akan menjelaskan dua teori dalam ilmu kriminologi, yaitu teori labeling dan teori kontrol sosial, yang berkaitan dengan kasus Ferdy Sambo. Yang pertama, teori labeling. Teori ini berkembang dari pemikiran sosiologis yang menekankan bagaimana masyarakat mempengaruhi seseorang melalui pemberian label atau stigma terhadap perilaku tertentu. Dalam konteks kriminologi, labeling teori atau teori pelabelan berpendapat bahwa proses sosial di mana individu atau kelompok diberi label sebagai penjahat atau kriminal sangat mempengaruhi identitas dan perilaku mereka di masa depan. Tokoh utama dalam teori ini adalah Howard Becker yang menyatakan bahwa deviance is not quality of the act the person commits, but rather as consequence of the application by others of rules and sensation to an offender. Artinya, tindakan seseorang baru menjadi menyimpang karena masyarakat menetapkan definisi itu. Misalnya, seseorang yang melakukan tindakan yang sama bisa dipandang sebagai kriminal oleh satu kelompok, namun dianggap wajar oleh kelompok lain. Dalam proses ini, ketika seseorang sudah dilekatkan label negatif seperti pelaku kriminal, maka ia cenderung mengalami isolasi sosial, diskriminasi, dan tekanan untuk menjalani perilaku yang sesuai dengan label tersebut. Ini disebut sebagai secondary deviance, di mana perilaku menyimpang berikutnya muncul sebagai respons terhadap label dan perlakuan sosial yang diterima. Keterkaitan teori labeling dalam kasus Ferdy Sambo ini adalah Ferdy Sambo langsung diberi label sebagai penjahat, pengkhianat institusi, bahkan simbol korupsi dan kekuasaan yang disalahgunakan. Label-label ini kemudian membentuk narasi publik yang sangat kuat sehingga tak hanya mempengaruhi pandangan masyarakat, tapi juga mempengaruhi proses hukum dan politik yang berjalan. Menurut teori labeling, pemberian label ini bisa berdampak pada eksklusi sosial yang dialami Ferdy Sambo, bahkan oleh rekan-rekannya sendiri, serta memperkuat identitasnya sebagai pelaku kriminal di mata publik. Selain itu, muncul pula persepsi bahwa dirinya tidak hanya melakukan tindak pidana, tetapi juga melanggar norma sosial dan moral yang lebih luas yang memperparah stigma. Namun perlu diingat bahwa teori labeling juga mengingatkan kita agar tidak hanya terpaku pada label itu sendiri, tapi harus melihat konteks sosial dan struktur kekuasaan yang berperan dalam proses pelabelan ini. Dalam kasus Ferdy Sambo, misalnya kekuatan media, politik, dan institusi kepolisian menjadi faktor penting yang mempengaruhi pembukaan narasi tersebut. Selanjutnya, teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial ini berfokus pada bagaimana masyarakat berusaha mengendalikan perilaku anggotanya agar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Salah satu tokoh utama dalam teori kontrol sosial ini adalah Hirsi, yang dengan social bond teori atau teori ikatan sosial. Hirsi berpendapat bahwa individu akan cenderung mematuhi hukum jika mereka memiliki ikatan sosial yang kuat dengan masyarakat, seperti ikatan dengan keluarga, teman, institusi pendidikan, dan pekerjaan.
Ikatan sosial ini berfungsi sebagai kontrol yang menahan seseorang dari melakukan perilaku menyimpang atau kriminal. Selain itu, teori kontrol sosial juga melihat adanya mekanisme formal dan informal seperti hukum, aturan, norma, sanksi sosial, dan pengawasan yang berfungsi menjaga keteraturan sosial. Ketika kontrol sosial ini melemah, individu lebih berpeluang melakukan tindakan kriminal atau menyimpang. Keterkaitan teori kontrol sosial dengan kasus Verdi Sambo bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, sebagai seorang pejabat kepolisian yang seharusnya menjadi agen penegak hukum, tentu Verdi Sambo memiliki tanggung jawab besar sebagai kontrol sosial formal dalam masyarakat. Namun, ketika ia justru melakukan tindakan pidana berat, hal ini menandakan lemahnya kontrol sosial internal di institusi kepolisian itu sendiri. Kasus ini membuat fakta adanya potensi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan melemahnya mekanisme pengawasan internal dalam institusi yang seharusnya menjaga hukum dan ketertiban. Kedua, dari sisi eksternal, kasus Verdi Sambo memicu respon keras dari masyarakat dan pemerintah sebagai bentuk kontrol sosial yang bertujuan mengembalikan kepercayaan publik dan menegakkan keadilan. Reaksi publik yang besar, investigasi transparan, serta tuntutan hukum yang tegas merupakan bentuk mekanisme kontrol sosial yang berusaha mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Dalam hal ini, kontrol sosial berfungsi tidak hanya sebagai pencegahan, tetapi juga sebagai bentuk koreksi terhadap penyimpangan norma dan hukum. Sebagai kesimpulan, teori labeling dan teori kontrol sosial memberikan kerangka penting untuk memahami dinamika sosial dalam kasus Verdi Sambo, yang dimana teori labeling menunjukkan bagaimana pemberian stigma dan pelabelan dapat membentuk identitas dan persepsi publik terhadap pelaku, serta bagaimana kekuatan sosial dan media sosial berperan dalam proses tersebut. Sementara itu, teori kontrol sosial menyoroti pentingnya ikatan sosial dan mekanisme pengawasan untuk menjaga agar individu dan institusi mematuhi norma dan hukum sekaligus mengoreksi penyimpangan yang terjadi. Kasus Verdi Sambo mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan antara individu, institusi, dan masyarakat dalam sistem sosial hukum. Memahami kedua teori ini membantu kita menjadi lebih kritis dan bijak dalam menilai suatu kasus kriminal tanpa hanya terpaku pada label, tetapi juga melihat faktor sosial yang lebih luas serta pentingnya penguatan kontrol sosial yang efektif.